Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang gelap. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal. Di atas nyala membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, jambang tinta yang besar. Tuhan tunjukkannya, jangan daging kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh dengan percaya dan langkahmu bertetap. Tuhanku adalah kasih, Ia yang timbul dan di atas duka berdaya, pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Saya minta saudara pegang membuka dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah membuat kami bersama-sama pada sore hari ini. Berfirman pada kami, ajari kami akan firman, jadikan kami seperti yang Engkau, karena pertolongan kami satu-satu hanya firman Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya samaya kanu hamua mayare hua kalam haleluya.
Yeskiel 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pada tanggal bulan itu, yaitu tahun kelima, saudara, sesudah Raja Yoyakim dibuang. Yeskiel 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yasam dayakulam damar aman haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Sediakan hati kami. Kau Allah yang Maha Kuasa. Buat kami kenal Engkau. Tuhan, saya tidak tahu dari mana saya mesti mulai. Umat-Mu tidak mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau sediakan hati kami. Terima kasih Yesus. Berkati kami berganda-ganda. Sucikan kami dengan darah. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Yesaya 56 ayat 2 dan 3. Yesaya 56 ayat 2 dan 3. Kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak sebab janganlah orang
yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak enggak, saya tahu, saya keganggu di telepon keras. Sudah tentu Tuhan hendak memindahkan aku daripada umatnya dan mengaitkan orang kalau berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Saudara-saudara, tahu Sabat, tahu urusan Sabat. Yang diketahui cuman hukumnya. Sabat itu ada Tuhannya. Dan Tuhannya gimana? Sabat itu bukan punyanya orang Advent. Sabat itu justru hanya bisa kita lakukan kalau kita kenal Tuhan. Saudara kenal Tuhan. Saudara kenal Bill Clinton. Saudara tahu lahirnya tanggal berapa, jam berapa. Saudara tahu kan? Kalau saya ngomongnya salah, saudara bisa negur saya kan? Saudara kenal Tuhan juga begitu kan? Kita kenal Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, yang setelah selesai melakukan semuanya, dia berhenti. Kita kenal Allah tuh yang berhenti. Kenapa dia berhenti? Sekarang dipersoalkan. Apa? Sabat mesti berhenti mulai jam berapa sampai jam berapa? Orang Advent, orang apa gitu. Saudara, kita kenal Tuhan nggak sebetulnya sih? Saya mau tanya saudara. Saudara kenal Tuhan? Benar kenal Tuhan? Saudara, apa kita benar kenal Tuhan? Sehingga kalau ada apapun terjadi, kita carinya Tuhan. Oh iya kan? Apa ini tandanya kalau kita kenal Tuhan? Kita kenal persekutuan di tempatnya Om Pek Diang. Kita kenal Tuhan nggak? Saudara-saudara, Tuhan yang apa? Yang bagaimana? Tuhan yang ngapain? Saudara-saudara, kalau kita kenal Tuhan, kita tahu Sabat itu apa. Kita tahu urusan kita itu apa. Saudara, saudara tahu. Kita seringkali bilang kita kenal Tuhan. Ternyata kita nggak kenal Tuhan. Malam-malam ada yang telepon saya. Sobat yang telepon saya itu suka aneh-aneh. Ada yang telepon saya, Boksu, saya HIV. Saya ngetawain dia, seharian saya suruh nunggu orang. Nah waktu orang itu datang dia nangis bilang HIV, saya ketawa, nggak apa-apa. Dia kira saya itu nggak ngerti ya HIV itu apa. Dia kira
Saya itu ngertinya HIV itu barangkali cuman kemeng tangannya gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Dan bener loh. Saya bilang nggak apa-apa loh. Dokter saya periksa dia HIV-nya nggak hilang-hilang. Tapi kalau saya bilang nggak apa-apa. Dia telepon saya lagi besok paginya. Dari mana Boksu? Dapat. Memang dari Tuhan. Nah itu sah normal. Itu normal ya kerjaan pendeta. Besok paginya ada yang telepon lain. Boksu duit saya habis. Saya ikut beli saham itu 40 juta habis. Ya udah tanya Tuhan dong dia mau apa. Tuhan kan ngasih tahu gimana. Coba bayang-bayang sebut kursus dia tanya Tuhan. Lu kamu ini gimana sih? Kenal Tuhan bangga? Lantas dia bertanya pada Tuhan. Udah habis kan? Besok paginya dia telepon saya lagi. Boksu kembali semua. Lantas udah. Terus pikirnya enak nih. Ini kan cara enak ya, sistem buat judi enak nih. Ya tanya Tuhan lagi. Nah, Tuhan kasih tahu jalan. Saya bilang yang terlambat pun bisa. Saya bilang tanya Tuhan apa? Dan dia kasih tahu. Besok pagi Tuhan kasih tahu dia. Angkat tempat tidurmu pulang. Kemudian saya dapat telepon. Aduh Boksu. Kalau saya nurut nggak takut resikonya. Saya bisa menang kira-kira 1,5 miliar. Dia nurutnya cuma sebagian. Jadi cuma kebayar utangnya. Ya udah, saya bilang. Telepon lagi. Aduh, Boksu. Saya seperti Ayub nih. Habis nih. Saya tanya, berani nggak habis? Udah nggak dengerin lagi. Bener. Habis sama sekali. Habis apa? Dia nangis. Dia bilang gimana nih? Kalau habis aja nggak apa-apa. Ini rumah saya semua habis semua. Saudara, saya bilang kenapa takut? Kan Tuhan sudah bilang habis ya habis. Kenapa takut habis? Nah, kita bilang nurut Tuhan tapi takut habis. Namanya nggak nurut Tuhan. Kalau berani habis-habis. Habis nih gimana? Panik dia. Anak saya, istri saya dibawa semua gimana? Lah itu nggak usah ngurusin. Berapa untuk bayar utangmu tuh? 16 juta saya bayari. Nggak utang nih, saya kasih kamu. Saudara, dia salahnya adalah karena dia panik di akhirnya. Saya tahu Tuhan akan menyelesaikan semua. Tapi dia terus mulai tamak. Udah dia datang tadi ke rumah saya. Saya kasih, saya tulisin giro nih. 16 juta. Ini pinjem ya Pak. Enggak enak amat pinjem. Saudara tahu? Kenapa saya nggak mau pinjem? Kalau dia pinjem uang saya 16 juta, saben hari saya mikirin 16 juta. Gila. Otak saya disuruh mikirin 16 juta saben hari. Enggak. Itu buat kamu gratis. Enggak percaya dia? Iya. Saudara tahu? Padahal itu gampang sekali kan.
Nah, baru dia punya harapan. Dia belajar untuk tidak tamak. Kalau dikasih, takut risikonya. Kalau nggak dikasih, panik. Dasar dengan Tuhan tuh loh. Kita kenal Tuhan nggak? Kalau saya kenal Tuhan, Tuhan bilang, sana duitmu kasih dia. Saya kasih. Saya nggak mikir lagi apa-apa. Nah, kalau dia disuruh Tuhan, aduh kalau dia nurut saudara-saudara, Tuhan kasih dia malam itu sebetulnya keuntungan yang paling besar. Dia nggak berani katanya, risiko. Jadi kalah lagi. Ini bukan judi loh saudara-saudara. Saya tahu saya nggak mempersoalkan ini judi apa enggak. Emang saya anak tukang judi. Tapi saya mempersoalkan nurut Tuhan apa enggak? Kita tuh bilang nurut Tuhan, nurut apanya? Saudara nurut apanya sama Tuhan? Dengar apanya? Sudah tahu kenapa saya tolong dia? Karena saya sedang menghadapi satu. Saya itu kepingin mati aja. Enak buat saya kalau saya mati. Sekarang saya sehat. Tetapi hari Kamis itu saya batuk seperempat jam sampai muntah-muntah. Sendirian di rumah. Tidak ada satu orang pun. Saya sudah pikir, enak ini aja lah Tuhan. Ya kalau saya sakit jantung, saya batukkan sekalian kan udah habis. Lantas persis ada anak angkat saya telepon. Dia tahu Pak, saya lagi batuk. Saya bilang, kasih teh panas dong Pak. Iya, saya bilang, yang ngambil teh panasnya aja siapa nggak ada. Saya nggak minta teh panas, saya bilang kebetulan kamu telepon saya. Kalau besok pagi saya mati, kamu bisa cerita matinya karena keselak batuk. Cuman gitu. Udah, saya tutup lagi. Saya batukkan habis berapa jam sampai berhenti sendiri. Gak mati. Saudara pikir, kalau saudara tuh sukanya seneng kalau nggak mati. Saya tuh nggak seneng sebab ini masih ada masalah yang saya belum selesai. Saya harus mengajarkan saudara dan semua orang percaya Tuhan bulat. Kalau perkara saudara seperti yang saya sudah lakukan, sudah telat. Saudara membuat kesalahan. Sudah tidak terbaiki lagi. Tidak terbaiki loh. Tuhan masih bisa nolong nggak? Ya teoritis bilang, tentu bisa, Tuhan Maha Kuasa. Betul, Tuhan bisa nolong. Nah itu yang saya harus buktikan sekarang. Kesalahan yang saya telah buat, yang tidak terselesaikan, Tuhan bisa nolong nggak? Nah, saya tunggu cuman, bisa nolong nggak? Dan Tuhan bisa. Nah, sedang saya nunggu gitu, saya punya teman itu yang sudah kesalahan beli saham, lantas habis duitnya. Tuhan bisa nolong nggak? Ternyata bisa nolong. Sampai sekarang juga tertolong. Saya bilang kalau dia tertolong, saya juga tertolong. Apa iya? Apa ada di Alkitab? Loh, saudara nggak pernah baca. Tuhan tuh dimintain tolong seenak-enaknya aja. Jalan aja tenang-tenang. Ada perempuan sudah berbulan-bulan bluding gitu. Nah, ngeraih-raih bajunya. Dia urusin. Hai perempuan, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Iya, sampai di tempatnya Lazarus sudah telat, sudah mati. Telat ya.
Udah telat kan? Ya kalau cerita Lazarus sudah mati, khotbah Lazarus sudah mati, bangun lagi sih indah deh. Ya. Tapi Lazarus sudah mati, telat. Saudara, tapi tidak telat. Di dalam Tuhan tuh tidak telat. Dia bisa bikin yang sudah lewat itu 4 hari, dia bisa bikin hari ini pakai waktunya. Dan segala sesuatu pada waktunya itu indah. Dia bikin hari itu. Dia bikin buka tuh batunya. Dia bikin Lazarus keluarlah. Dan hari ini Lazarus keluar. Bangkit. Nggak terlambat kan? Saudara kalau sudah terlambat tuh ikut-ikutan percayanya Kristen dunia ini loh. Ya sudah, udah terlambat. Lain kali aja lagi gitu ya. Saudara. Tidak begitu loh Tuhan ngajarkan kita. Apa itu orang lumpuh itu? Udah telat dia sudah nggak bisa apa-apa anu. Tuhan bilang apa? Belum telat hari ini. Angkat tempat tidurmu, pulang. Keindahan sebab itu ada. Dan saudara kita percaya Tuhan apa? Tuhan menurut keterangan dokter. Udah telat itu sih. Saudara tahu? Apa yang Tuhan sanggup? Apa yang Dia yang Maha Kuasa itu sanggup? Teoretis. Orang Kristen coba lihatin. Gerejanya dibakar, memang itu kehendak Tuhan. Ya memang kehendak Tuhan. Saudara, coba bayangin. Apa benar Tuhan bilang gitu? Itu kehendak Tuhan. Saudara, kalau anak saudara jatuh, ya memang itu sudah waktunya jatuh. Bocal kepalanya, ya memang itu sudah waktunya bocal kepalanya. Betul. Atau saudara percaya Tuhan yang lain? Saya diajarin percaya Tuhan yang lain. Pada waktu saya sekarang sebetulnya, kalau secara objektif tuh ya, nggak butuh. Tapi Tuhan bilang gini, kamu menghadapi perang. Sekarang kamu ngajarkan, ya kalah juga takdir. Sedangkan aku mengajarkan kemenangan. Dan saya itu sahabat ngomong gini tuh, saya mimpi perang. Bukan mimpi klotak-klotak silat perang itu, bukan. Mimpi kesedihan perang. Saudara bisa lihat di TV itu kesedihan perang di sana, di Irian Barat, di Kosovo, di mana itu bisa. Yang nggak bisa disiarkan itu adalah kesedihan dan kesusahan hati orang. Dan Tuhan mengajarkan itu. Apa kita akan mengalami itu? Apa kita akan mengalami yang sekarang dialami orang di sana tuh, di Timur Tengah dan macam-macam? Tuhan ngajarin saya. Allah yang Maha Kuasa. Dia itu bukannya Allah yang itu dodok di surga sana lantas nungguin orang-orang. Oh itu orang Kristen kasihan, ditolongin yuk. Gitu. Bukan. Dia adalah Allah yang sampai hari ini menciptakan langit dan bumi. Dan keselamatan dan kemenangan saudara termasuk bagian daripada pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan besar. Dan jangan kita terus
enak-enak aja mengatakan, itu sudah takdir, sudah itu. Enggak. Saudara tahu bahwa dia adalah Allah yang menang. Kita ini jadi orang Kristen itu Kristen apa? Saya mau tanya saudara datang ke sini ikut persekutuan itu saudara Kristen apa? Hah? Saudara, kalau saudara Kristen betul, ini kita lagi kumpul nih, lagi ngomong sama Tuhan Allah. Saudara tahu nggak? Apa yang dia punya? Kalau kita benar-benar kenal Tuhan, takut Tuhan, kita tidak sembarangan. Tuhan punya. Bukan janjinya itu bukan personal. Janjinya karena saudara baik, terus Tuhan jawab, hai anakku, gini, bukan. Maha kuasanya itu yang jamin saudara dan saya menang. Yang diminta dari saudara cuma setia. Memang dunia ini mau ganggu kita supaya kita jangan setia. Supaya macam-macam. Saudara, setia. Setia itu cuma dengar Tuhan aja dan nurut dia. Tok. Sebab apa? Sedang dia lakukan langit dan bumi besar gitu. Bersama dengan itu keselamatan saudara dan saya. Kita itu salah ngerti Tuhan. Coba saudara, ada anak angkat saya, perempuan, cucu saya, dikebukin bapaknya minggat. Anaknya gede. Dia nggak tahu kemana. Orang pada bingung. Pakai skogar, pakai apa, cari-cari. Ibunya dia bilang sama saya, Pap, itu minggat. Udah diem, saya bilang. Kenapa saya suruh dia diem? Saudara jangan pakai istilah rohani. Diem karena percaya dan macam-macam. Ini nggak usah rohani dalam arti yang kayak gitu. Saya bilang diem. Dia sekarang kan ada. Langit dan bumi itu punyanya siapa? Ya Tuhan Allah. Nah dia sekarang kan ada di tamannya Tuhan Allah. Masa dia bisa terus ruang angkasa pun punyanya Allah. Udah dia lagi ada di kebunnya Tuhan Allah. Diam. Bener. 2 hari lagi telepon nih orang. Mam, saya kangen. Iya kan? Biar si Semi itu seneng dia piknik kemana-mana. Kalau sudah capek juga telepon ke rumah, Mam, kangen di rumah. Ya iya kan? Loh ya gitu kan? Betul nggak? Ya, iya. Saya nggak ada masalah apa-apa. Pulangnya juga utuh, semua utuh. Karena apa? Karena kita menyadari, mengenali bahwa ini dunia ini punyanya Tuhan Allah. Bukan punyanya orang lain. Jangan saudara percaya bahwa dunia ini ada sebagian ini punyanya setan. Lantas nanti gini, omong kosong. Setan itu nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Saudara, ini loh, cuma ngerti aja. Tuhan Allah itu siapa? Tuhan Allah itu bukan Tuhannya orang Kristen atas gini-gini. Bukan. Tuhan Allah itu yang bikin langit dan bumi. Jangan terus bilang karena firman Tuhan, Tuhan Allah itu punya langit dan bumi. Karena Tuhan Allah itu advance, sebab itu Sabat dipelihara. Loh, ya kan kebalik semua. Tahu nggak? Kita kenal Tuhan Allah nggak? Saudara nurut Tuhan Allah nggak? Pernah takut nggak?
Loh, kok takut? Kenapa takut? Saudara, saya tahu kita punya Tuhan Allah. Tahu? Nah, kita lihat aja. Saudara suka muji-muji Tuhan kan? Apa mujinya? Muji-muji Tuhan, Tuhan besar selama-lamanya. Benar. Saudara pernah muji Tuhan besar selamanya? Muji Tuhan aja mondak-mandek. Selamanya? Berarti tidak pernah ngomel, tidak pernah ngeluh, tidak pernah takut, tidak pernah apa? Nah, itu aja kita enggak. Jadi saudara, aduh kita ini kurangnya begitu banyak, sedang kita sudah menghadapi sebentar lagi perang. Saya ngerinya di situ. Kapan saudara berani mempertaruhkan namanya Tuhan? Di dalam Yehezkiel 1 ayat 1 dan 2. Yehezkiel pasal yang pertama ayat 1 dan 2 kita baca firman Tuhan begini. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Saudara, kerajaan kacau, raja dibuang. Tapi tetap orang miliknya Tuhan, orang percaya, lihat langit dibuka. Kenapa langit dibuka? Tuhan mau tunjukkan bahwa apa yang terjadi di bawah langit itu. Rajanya pun sudah ditangkap, itu tidak masalah. Kita akan lihat nanti. Di bawah langit terbuka. Apa yang terjadi dan sedang terjadi, sekarang belum kita lihat. Sekarang belum kita lihat karena semua tindakan disembunyikan. Semua tindakan disembunyikan. Dikira itu Gus Dur itu yang paling tahu apa-apanya. Dia datang ke presiden. Nah, ngapain berduaan? Mau main ini, kucing-kucingan gitu. Atau dua ketemu itu mau suten, mau burcelok gitu kalau orang Semarang bilang. Saya coba bayangin, apa itu? Nanti Gus Dur ngomong sama itu, nanti sono ngomong sama sana. Sudah tahu? Yang kita nggak tahu ialah bahwa tidak lama lagi kita akan alami perang. Sekarang sebetulnya sih udah perang. Loh iya kan, kalau ada orang ditembak mati, ada rumah-rumah diberondong habis, ada mobil ditembakin dari luar, itu kan sebetulnya udah perang. Tetapi nanti akan ada perang umum. Dan saudara tahu, hanya orang yang jalan di bawah langitnya Tuhan Allah yang terbuka, yang jalan di dalam kemenangan. Saya nggak bisa ngajarin saudara, jangan saudara percaya kalau saya ngajarin gini. Orang sekarang harus doa puasa 40 hari supaya selamat. Doa puasa, habis puasanya terus celaka. Bukan gitu jalannya. Jalannya sekarang ini harus tahu menikmati kerajaan Allah. Puasanya Allah. Ada pada saudara nggak?
Saudara tahu. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada. Ya sekarang ini, saudara kerja, saudara bawa kerajaan Allah nggak? Saudara sekolah, saudara bawa kerajaan Allah nggak? Saudara, memang orang-orang kerja dan orang-orang sekolah di hari-hari akhir ini akan lain. Mestinya lain. Kalau dia pergi ke sekolah dengan Tuhan. Saudara pergi ke sekolah dengan siapa? Dengan siapa? Saudara diantar siapa? Dituntun siapa? Orang lihat saudara itu anaknya siapa? Saudara, kalau kita benar setia kepada Tuhan, jalan kita itu akan lain. Bukan diajar-ajarin lain. Nanti kalau sekolah katanya lidah. Terus lainnya karena bukan. Ini jalan dengan Allah. Bagaimana saudara tidak bisa disesatkan? Yaitu kalau saudara tidak berjalan dengan otak saudara. Tapi apa yang saudara harus lakukan? Jalan. Saudara cuma jalan. Bersih pikiran saudara. Tidak menurut pikiran saudara. Nah, saudara nanti akan lihat. Yang paling susah jalan bersih pikiran ialah orang yang merasa dirinya pintar. Iya. Itu yang ranking-ranking, yang apa itu yang paling susah jalan dengan Tuhan. Sebab ini aku tahu, gini. Saudara, saya ini bukan orang bodoh. Saya juga orang. Tadi saya ketemu orang boksu. Susah sekali, saya ini orang pintar. Iya, saya juga. Tapi kalau kita mau jalan selamat dengan Tuhan, kita mesti benar-benar setia yang diminta dari kita. Bukan pintar. Apa yang Tuhan mau. Saudara, jalan dengan pikiran yang cemerlang sama jalan nurut Tuhan, baik mana? Dengan pikiran yang cemerlang, saudara lihat sekarang tuh sampai di apa? Apa itu beli barang-barang itu sudah untuk keamanan diri, pakai gas lombok. Apa saudara, tapi kalau saudara mau jalan nurut Tuhan, saudara akan lihat bahwa Tuhan punya jalan, punya keselamatan yang lain sama sekali. Nah, saudara nanti akan lihat gak lama lagi di dalam Ayub 14 ayat 1 dan 2. Ayub 14 ayat 1 dan 2, kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Saudara-saudara,
Memang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita itu kalau kita mau berdasarkan kepintaran sendiri, kita itu mau pakai apa? Berapa lama? Bagaimana? Saudara sedang jalan, besok pagi saudara bisa mati. Gak bisa kita mau kekal hidup, mau kekal bertahan. Enggak. Dan saudara tahu, Ayub tuh taunya dia kecil tuh karena itu. Sebab itu dia tidak pernah lepaskan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, satu hari khianat, belum tentu saudara bisa kembali lagi. Belum tentu. Sebab itu saudara-saudara, waktu yang sedikit yang saudara punya, saudara pakai dengan baik. Jalan yang pendek, saudara jalani tanpa salah. Jangan gampang-gampang punya alasan. Jangan gampang-gampang bilang, iya bertobat. Dikatakan tuh malahan ya, di Alkitab, kalau berdosa, bertobatnya itu hendaknya 10 kali lebih rajin. Saudara, jangan pakai kesempatan. Saudara akan dijatuhkan. Semua kita akan dijatuhkan. Jangan mau. Jangan pikir, nggak apa-apa sekali ini coba. Jangan. Biarlah setiap perkara saudara pakai dengan bertobat kepada Tuhan. Nah, ada orang bilang ini, nah orang dikasih otak buat apa? Kasih otak. Tuhan yang ngasih memang. Tapi dosa yang ngajarin. Otak tuh mulai berfungsi setelah bisikan ular. Dulunya fungsinya otak apa? Untuk mengenali semua. Dan akhirnya pada hari Sabat berkata, sangat indah. Tapi kemudian ular ngajarin, kamu kalau makan ini, kamu akan seperti Tuhan Allah. Saudara, dan itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sejak itu, otak adalah celaka. Kalau saudara mau jalan dengan Tuhan, berdoalah. Sucikan atau bersihkan pikiran saya. Amin. Kyawalasan damaya rogunasel hama kalometara hoselam. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih
Amin.